Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang berbahagia, kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai jurnal penyesuaian. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Sufiani Zahra selaku moderator, Saudari Rahmadana selaku presentator pertama, Saudari Kardila selaku presentator kedua, Saudari Andi Anggi Zabrina Arif selaku presentator ketiga, dan Saudari Asniar selaku presentator keempat. Adapun poin-poin pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, fungsi jurnal penyesuaian, 2, cara membuat jurnal penyesuaian, 3, contoh jurnal penyesuaian. Sebagai pengantar dari saya selaku moderator, nah sebenarnya apa sih itu jurnal penyesuaian? Dalam suatu kegiatan akuntansi ada sebuah jurnal yang bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir. Jurnal tersebut adalah jurnal penyesuaian. Tak hanya itu, jurnal ini juga berfungsi untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Secara luas, pengertian dari jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun. Tujuannya agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Mengapa memerlukan proses pencatatan terhadap akun transaksi? Karena pada akhir periode nanti akan banyak saldo akun di buku besar yang dilaporkan tanpa melakukan perubahan apapun dalam laporan keuangan. Akuntansi sendiri mempunyai prinsip berbasis akrual, maksudnya prinsip pengakuan pendapatan pada periode yang sudah diperoleh, bukan pada periode penerimaan kas. Prinsip tersebut berhubungan pula dengan tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu untuk mengubah transaksi menjadi metode akuntansi akrual. Di dalam jurnal penyesuaian terdapat ayat jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dapat untuk mengetahui informasi transaksi seperti perubahan di dalam jurnal. Itulah pengantar dari saya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Rahmadana selaku presentator pertama untuk memaparkan materi mengenai fungsi jurnal penyesuaian. Kepada Saudari Rahmadana dengan hormat disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari jurnal penyesuaian. Secara umum, fungsi dari jurnal penyesuaian yaitu untuk menghitung pendapatan serta beban pada periode tertentu dan menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Adapun beberapa fungsi lainnya yaitu yang pertama untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban pada selama periode tertentu. Yang kedua yaitu pada akhir periode dapat menampilkan akun real, harta, kewajiban dan modal, dan akun nominal, pendapatan dan beban. Dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Yang ketiga yaitu menetapkan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan dari akun real, terlebih harta dan kewajiban. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Rahmadana. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi dari Saudari Kardila yang akan memaparkan mengenai cara membuat jurnal penyesuaian. Kepada Saudari Kardila dengan hormat disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara membuat jurnal penyesuaian. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu membuat neraca saldo yang belum disesuaikan, menganalisis masing-masing akun lalu mencari data transaksi yang sudah tercatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, kamu juga mencari transaksi yang hilang atau belum dicatat tetapi sudah terjadi. Terakhir, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Untuk membuat penyesuaian bersama ini, kami jelaskan dari masing-masing transaksi sebagai berikut. Yang pertama, diadakannya percetakan fisik tanggal 31 Januari 2011. Perlengkapan yang masih ada sebesar 8.500.000. Jadi perlengkapan yang tercantum di neraca saldo adalah 20.500.000. Lalu dikurangi 8.500.000, jadi sisanya 12 juta. Yang kedua, pembayaran sewa dibayar di muka adalah untuk 10 bulan yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2011. Nilai beban sewa di neraca saldo adalah 10 juta. Lalu tercantum di neraca saldo adalah untuk 10 bulan ke depan dari bulan Januari sampai Oktober. Pembuatan laporan adalah tanggal 31 Januari. Berarti satu bulan yaitu 10 juta sama dengan 10 juta per 10. Dengan mendebet perkiraan beban sewa 1 juta, mengkredit perkiraan sewa dibayar di muka 1 juta. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Penyusutan digunakan untuk aktiva tetap dalam rangka penglokasian biaya. Oleh karena itu, dalam kasus ini kita langsung mendebet perkiraan beban penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Mengkredit perkiraan akumulasi penyusutan adalah sebesar 2 juta. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Kardila. Selanjutnya kita persilahkan kepada Saudari Andi Anggi Zabrina Arif untuk memaparkan materi mengenai contoh dari jurnal penyesuaian. Kepada Saudari Andi Anggi Zabrina Arif dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Langsung saja saya akan membahas mengenai akun-akun apa saja yang memerlukan jurnal penyesuaian dalam akuntansi. Nah, ada 6 akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Apa saja? Yaitu pertama ada perlengkapan. Mengapa perlengkapan memerlukan penyesuaian? Karena adanya pemakaian, sehingga perlengkapan ini harus ada penyesuaiannya. Lalu kedua ada aktiva tetap. Mengapa aktiva tetap memerlukan penyesuaian? Karena adanya perubahan atau penyusutan aktiva. Lalu ketiga ada akun pendapatan diterima di muka. Karena mengapa akun pendapatan diterima di muka diperlukan? Lalu keempat ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini memerlukan penyesuaian bila ada pengembangan hasil tempo. Selanjutnya akun pendapatan. Bila ada pendapatan yang belum terhitung sehingga belum menjadi pendapatan, maka dicatat pada jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir ada akun beban. Mengapa akun beban? Karena ada beban yang belum terhitung pembayarannya, maka dijadikan beban sehingga juga memerlukan jurnal penyesuaian. Baik, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai materi selanjutnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Andi Anggi Zabrina Arif. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan saksikan pemaparan materi dari Saudari Asniar yang akan memaparkan materi mengenai cara pembuatan jurnal penyesuaian pada aplikasi Excel. Kepada Saudari Asniar dengan hormat disilakan. Baik, saya akan memasukkan penyesuaian-penyesuaian tersebut ke dalam tabel jurnal penyesuaian. Sebelumnya saya akan share screen Excel saya. Untuk membuat jurnal tabel penyesuaian, saya sudah menyediakan daftar rekening dan neraca saldo untuk contohnya. Sebelum itu saya akan membuat
tabel jurnal penyesuaian. Jadi pada tabel jurnal penyesuaian, dalam tabelnya terdiri dari tanggal, nama rekening, nomor rekening, debit, dan kredit. Baiklah, untuk penyesuaian-penyesuaian yang sudah dijelaskan tadi, untuk memasukkan ke dalam tabel jurnal penyesuaian, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi yang dilakukan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu ke bagian nomor rek, lalu menekan titik koma, lalu mengcopy semua yang ada di daftar rekening. Jadi kita akan mengunci daftar rekening ini. Lalu titik koma, tabel kedua untuk nama rekening, lalu balas kurung, enter. Jadi sudah ada kata NA yang artinya kalau jika kita menekan nomor rekening yang diinginkan, maka nama rekening yang ada akan muncul. Kita salin. Baik, untuk penyesuaian yang pertama yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Untuk beban perlengkapan, nomor rekeningnya yaitu 519. Dan untuk perlengkapan, nomor rekeningnya yaitu 115. Dan nilai debit dan kreditnya yaitu 12 juta.
Untuk nomor 2, pembayaran sewa dibayar di muka adalah untuk 10 bulan yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2011. Akun-akun yang ada yaitu beban sewa dan sewa dibayar di muka. Nomor rekeningnya yaitu 518 untuk beban sewa dan 113 untuk sewa dibayar di muka. Nilainya yaitu 1 juta. Dan yang terakhir yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Nomor rekening untuk akun-akun yang ada yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nomor rekening beban penyusutan peralatan yaitu 520, dan untuk akumulasi penyusutan peralatan nomor rekeningnya itu 112. Baik. Dan nilainya adalah 2 juta. Jadi saya akan menulis total dari semua jurnal penyesuaian. Total sama dengan sum buka kurung blok semuanya balas kurung enter. Jadi kita perbaiki dulu. Baik, jadi itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara memasukkan penyesuaian ke dalam tabel jurnal penyesuaian dengan total yang didapatkan yaitu 15 juta. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman sekalian dan Bapak dosen yang terhormat, itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.